Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nisa, silakan masuk. Duduk di tempat yang nyaman ya. Ya, Oke, apakah sudah benar-benar nyaman Nisa? sudah Bu. Apa kabarnya Nisa? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah ibu juga sehat. Ibu tadi cari Nisa di kelas tidak ada. Nisa di mana? Saya di kantin Bu. Oh, di kantin. Ngapain di kantin? Ngobrol dan makan Bu. Oh, dengan siapa? Dengan Melati, Mawar, dan Naila Bu. Oh, gitu. Kalau ibu boleh tahu, ngobrolinya itu penting atau tidak? Ada yang penting, ada yang enggak Bu. Yang penting kayak yang privasi dan ngobrol biasa Bu. Oh, begitu. Baik, kalau ada yang privasi tidak apa-apa. Oh iya Bu, kenapa Ibu tadi mencari saya? Ya, sebenarnya ada yang mau ibu obrolin dan tanyakan kepada Nisa. Ngobrolin tentang apa ya Bu? Gini Mbak Nisa, ibu dapat laporan dari wali kelas Mbak Nisa bahwa Mbak Nisa ini sekarang menjadi pendiam dan sudah tidak aktif lagi di kelas. Memang ada masalah apa Mbak Nisa? Oh, jadi gini Bu. Sebenarnya saya merasa tidak pede dengan teman-teman saya. Saya merasa tidak pintar. Saya sebenarnya bisa belajar sendiri, namun saat saya mengerjakan tugas atau ulangan, saya merasa grogi Bu. Oh, begitu. Lalu permasalahan ini itu datang dari pemikiran Mbak Nisa atau dari teman Mbak Nisa, orang tua Mbak Nisa, atau memang dari guru, atau memang sudah tidak suka dengan pelajaran Mbak Nisa, atau bagaimana? Dari pemikiran saya sendiri Bu. Oke, berarti yang menjadi permasalahan Mbak Nisa ini karena minder ya? Iya, benar. Oke, apakah bisa dijelaskan secara detail asal-usul mengapa Mbak Nisa ini bisa berpikir seperti itu? Sebenarnya saya saat SD itu Bu sering masuk peringkat 5 besar. Sedangkan saat di SMP saya tidak bisa dapat peringkat Bu. Dan saya takut tidak bisa makan kedua orang tua. Baik, lalu menurut Mbak Nisa yang menjadi saingan Mbak Nisa di kelas itu hanya satu orang atau beberapa orang Mbak Nisa? Beberapa orang Bu. Oke, beberapa orang ya. Lalu mayoritas, kebanyakan itu perempuan atau laki-laki? Perempuan Bu. Baik, lalu Ibu mau tanya nih, apa sih yang Mbak Nisa rasakan terhadap teman Mbak Nisa? Apakah Mbak Nisa ini punya rasa dendam atau benci dengan teman Mbak Nisa? Tidak ada Bu. Oke, tidak ada ya. Bagus Mbak Nisa. Mbak Nisa ini bisa berpikiran seperti itu, tidak dendam atau benci dengan teman Mbak Nisa, walaupun teman Mbak Nisa ini tuh nilainya lebih bagus daripada Mbak Nisa. Karena kan sebenarnya kebanyakan ya anak-anak sekarang itu kan jika ada yang menyaingi mereka, ada yang lebih tinggi dari mereka, itu tuh bisa menjadi benci atau dendam terhadap temannya mereka, padahal memang sebenarnya bukan kesalahan mereka. Namun kalau anak-anak zaman sekarang itu kan segampang iri gitu, jadi bisa punya emosi yang menggebu-gebu sehingga benci dan dendam dengan teman-temannya, sehingga sampai-sampai mempunyai niat jahat terhadap temannya, dimusuhi atau bagaimana. Namun Mbak Nisa tidak seperti itu ya? Iya, benar. Iya, bagus Mbak Nisa. Lalu menurut Mbak Nisa ini ada nggak sih orang yang salah dengan permasalahan Mbak Nisa ini? Ada tidak? Semisal Mbak Nisa ini dengan masalah Mbak Nisa ini tuh Mbak Nisa jadi menyalahkan teman Mbak Nisa, atau Mbak Nisa jadi menyalahkan keluarga Mbak Nisa, menyalahkan siapa? Ada tidak yang Mbak Nisa salahkan? Enggak Bu, saya lebih menyalahkan diri saya sendiri karena itu Bu sudah malas belajar, kurangnya semangat belajar, ya gitulah Bu. Oke, jadi Mbak Nisa ini kan tadi bicara ya kalau Mbak Nisa ini merasa minder, tidak
merasa tidak pintar di kelas. Apakah itu sudah benar-benar terjadi? Juga Mbak Nisa kan tadi juga mengatakan bahwa orang tua Mbak Nisa ini tuh tidak bangga dengan Mbak Nisa, ya kan? Iya Bu. Ya. Lalu apakah itu benar-benar sudah terjadi di kehidupan Mbak Nisa? Belum Bu, itu hanya perasaan saya jika orang tua saya tidak bangga pada saya Bu. Baik, seharusnya Mbak Nisa tidak boleh berpikir seperti itu. Itu kan masih feeling Mbak Nisa, perasaan ya. Sehingga Mbak Nisa ini berpikir seperti itu karena benar-benar merasa takut jika Mbak Nisa tidak membanggakan orang tua. Bisa jadi siapa tahu orang tua Mbak Nisa ini justru lebih bangga karena orang tua Mbak Nisa ini kan sudah tahu pasti ya kalau Mbak Nisa ini sudah kehilangan rasa semangat untuk belajar begitu. Sudah merasa tidak pintar dengan teman-teman Mbak Nisa, ya kan? Iya Bu. Ya justru tapi Mbak Nisa ini mau tetap belajar dan berusaha gitu. Jadi bisa jadi orang tua Mbak Nisa ini bangga dengan Mbak Nisa karena usaha Mbak Nisa gitu. Mbak Nisa Iya Bu. paham ya? Paham. Jadi silahkan Mbak Nisa ini berpikir positif. Mbak Nisa ini harus bisa berpikir terbuka, berpikir jangan yang terhadap yang jelek-jelek begitu. Oke, apakah Mbak Nisa sudah mengerti jika Mbak Nisa berpikir negatif seperti ini terus, apa yang akan terjadi pada kehidupan Mbak Nisa secara terus menerus? Iya Bu, sudah. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan Mbak Nisa? Saya akan itu Bu, tidak merasa pede terus menerus dan mengganggu kegiatan saya di sekarang maupun kedepannya. Dan saya tidak akan berkembang Bu, tidak akan menjadi lebih baik lagi. Ya bagus Mbak Nisa, benar yang dikatakan Mbak Nisa. Jika Mbak Nisa ini berpikir terus menerus berlarut-larut dalam kesedihan, dalam overthinking dalam bahasanya sekarang ya Mbak Nisa ya. Overthinking yang sebenarnya itu belum terjadi, belum benar-benar terjadi, itu hanya rasa ketakutan yang berlebihan, maka itu justru akan mengganggu kegiatan belajar Mbak Nisa, akan mengganggu sekolah Mbak Nisa, akan mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya di kehidupan Mbak Nisa begitu ya. Paham Mbak Nisa? Paham. Oke, jadi itu yang membuat Mbak Nisa minder dan tidak pede ya, karena Mbak Nisa ini merasa tidak pintar dan merasa tersaingi dengan teman-teman begitu. Iya Bu. Benar. Iya Mbak Nisa, karena jika masalah Mbak Nisa ini tidak diselesaikan, maka masalah yang ini itu akan terus menerus. Jadi masalah ini itu akan terus menerus terjadi pada Mbak Nisa. Mbak Nisa akan terus berpikir seperti itu dengan waktu yang lama, dengan jangka yang lama, tanpa menemukan solusi atau permasalahan, menyelesaikan permasalahan ini tuh dengan cara apa begitu. Jika Mbak Nisa hanya memikirkan masalah yang itu saja, sampai itu bisa mengganggu dan menghancurkan masa depan Mbak Nisa gitu Mbak Nisa. Oh jadi gitu ya Bu. Iya. Jadi solusi untuk saya mengatasi ini semua apa Bu? Oke baik, menurut Ibu itu Mbak Nisa seharusnya dapat membuang pikiran-pikiran negatif Mbak Nisa, menghilangkan jauh-jauh pikiran-pikiran negatif Mbak Nisa, overthinking Mbak Nisa. Jadi tadi kan Mbak Nisa kan berbicara ya bahwa Mbak Nisa ini lebih mudah jika belajar itu bersama teman-teman bareng-bareng dalam keadaan diskusi begitu ya. Jadi lebih baik Mbak Nisa itu mencari banyak teman untuk teman belajar, untuk teman yang akan menemani Mbak Nisa ini belajar. Mbak Nisa harus mencari teman yang baik gitu. Mbak Nisa harus pintar memilih teman yang baik dan yang tidak begitu ya. Ya. Oke, jadi kira-kira Mbak Nisa sudah paham belum apa yang Mbak Nisa akan lakukan untuk simulasi atau solusi yang akan Mbak Nisa ini lakukan?
untuk permasalahan Mbak Nisa yang sudah Ibu jelaskan. Sudah Bu. Jadi Mbak Nisa ini sudah paham ya dengan apa yang kita diskusikan tadi ya, yang kita bicarakan tentang permasalahan Mbak Nisa, bagaimana yang seharusnya Mbak Nisa lakukan, bagaimana solusinya, bagaimana caranya, begitu ya. Iya Bu. Oke, mungkin jika Mbak Nisa sudah melakukan solusi itu, namun tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan untuk Mbak Nisa bisa datang ke Ibu kembali ke ruang BK ini. Ibu akan menerima Mbak Nisa dengan senang hati, dan kita akan mencari solusi yang lebih efektif untuk permasalahan Mbak Nisa. Oke, kita cari cara lain agar permasalahan Mbak Nisa ini selesai, begitu ya. Iya Bu. Jadi tindakan Mbak Nisa setelah keluar dari ruang BK ini, Mbak Nisa perasaannya bagaimana ini harusnya? Lega Bu, lega dan merasa lebih tenang karena sudah mendapat solusi untuk permasalahan saya ya Bu. Oke, berarti Mbak Nisa ini sudah lumayan membaik ya Mbak Nisa ya? Iya Bu. Sudah agak hilang perasaan itu ya, perasaan yang sebelumnya Mbak Nisa rasakan. Oke, alhamdulillah. Lalu bagaimana perasaan Mbak Nisa setelah ngobrol nih dengan Ibu? Ya itu tadi Bu, saya bisa mengurangi rasa minder saya, meningkatkan rasa kepercayaan diri saya lagi Bu. Oke, itu yang menjadi permasalahan Mbak Nisa tadi ya. Ya Bu. Jadi kesimpulannya yang Ibu jelaskan, Ibu arahkan, ada tidak solusi untuk memecahkan permasalahan Mbak Nisa? Ada Bu. Ada apa? Boleh disebutkan? Meningkatkan kepercayaan diri, lebih pede, lebih usaha lagi Bu, tidak pantang menyerah, tidak boleh berpikir negatif ya. Berarti Mbak Nisa ini sudah menemukan titik terang ya? Iya Bu, sudah. Oke, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya begini Mbak Nisa, ketika Mbak Nisa merasa tidak pintar dari teman-teman Mbak Nisa merasa overthinking, Mbak Nisa merasa tidak baik, merasa orang tua Mbak Nisa tidak bangga, itu harusnya Mbak Nisa itu membuang pikiran-pikiran negatif, karena itu kan pemikiran itu berasal dari pikiran Mbak Nisa sendiri, bukan benar-benar terjadi, belum benar-benar terjadi. Itu ya Mbak Nisa. Yang harus Mbak Nisa lakukan tetap berpikir positif dengan orang-orang di sekitar Mbak Nisa. Iya, jangan lupa Ibu ingin Mbak Nisa melaporkan hasil apa yang kita diskusikan dan obrolkan di pertemuan ini. Oke, Ibu mau mendengarkan apa yang Mbak Nisa lakukan, yang Mbak Nisa sudah lakukan, apakah itu berhasil atau itu tidak berhasil, begitu ya Mbak Nisa ya. Oke, apakah Mbak Nisa ini sudah melakukannya dengan baik atau belum? Silahkan besok Mbak Nisa ceritakan pada Ibu ya. Iya Bu. Baik, silahkan temui Ibu di ruang BK besok hari Kamis untuk Mbak Nisa ini melaporkan hasil diskusi kita di pertemuan ini ya. Hari Kamis ya Mbak Nisa, setuju tidak? Setuju Bu. Oke, silakan Mbak Nisa boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran yang Mbak Nisa ikuti ya. Baik Bu. Sampai jumpa besok hari Kamis di jam istirahat ya. Ya Bu, terima kasih. Ya.